Dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Sholat. Ayolah ingat ajaran Yesus yaitu sholat, kata pakai nama. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah menjalankan sholat atau salat. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Di video ini Mikana mengatakan bahwa Yesus itu selama masih hidup di dunia ini enggak pernah sholat, kata Mikana ya. Beginilah jadinya kalau junior merasa senior. Beginilah jadinya kalau enggak tahu tapi merasa sok tahu gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ya malu. Karena sejatinya Yesus itu menurut orang Kristen sendiri, menurut penjelasan orang Kristen sendiri, Yesus itu sholat. Yesus itu belajar buku-buku doa sholat harian. Kata siapa? Kata Dr. Bambang Nursena. Mau nggak mau gimana? Ya harus malu. Karena sudah kepalang tanggung mengatakan bahwa Yesus itu nggak pernah sholat katanya. Padahal Yesus itu sholatnya ya 7 waktu. Itu ya. Mikana seperti apa videonya teman-teman? Mbak Mikana ini sebelum kita simak penjelasan dari Pak Bambang Nursena ya, kita simak dulu videonya. Biar saya nggak bolak-balik lagi menjelaskannya, karena saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Oke Bu, please deh. Dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Sholat. Ayolah ingat ajaran Yesus yaitu sholat, kata pakai nama. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah menjalankan sholat atau salat. Namun saat Yesus datang ke dunia, Yesus tidak menjalankan sholat. Itu kata Mikana. Kata si junior yang merasa senior. Kata yang wanita yang gak tahu ini tapi pura-pura tahu. Yang tidak pinter ini tapi pura-pura pinter gitu ya. Ditertawain sama Pak Lamsen Naibaho nih. Baik teman-teman, kembali saya ulang-ulang ya saudara-saudariku. Ini adalah penjelasan dari Dr. Bambang Nursena, dan silakan disimak baik-baik ya, bagaimana masa kecil Yesus dulu. Yesus juga sekolah. Yesus itu kan Tuhan bagi mereka ya. Jadi artinya Tuhan itu sekolah, Tuhan itu belajar menghafal kitab suci, Tuhan itu belajar sholat, Tuhan itu belajar berdoa, bla 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 dan lain sebagainya. Ya, kita langsung simak videonya Dr. Bambang Nursena. Saya ulang-ulang biar banyak yang paham gitu ya. Nah, terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Itu Dok, kata Dr. Bambang Nursena Dok. Ya, tahap awal Yesus itu belajar. Kalau seperti orang Islam itu belajar alif, ba, ta, dan seterusnya. Begitu Dok ya. Begitulah kalau enggak tahu ya, tapi sok tahu gitu teman-teman ya. Siapa lagi kalau Mikana ini? Nah, setelah itu pada usia Bet Sefer itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema,
ayat-ayat pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, ya, kitab Kejadian 1 itu dihafal. Setelah dia teksnya lancar, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'ha'aret hayyeta tohu wa pohu wehosek alfenete hom beruah Elohim merakefet alfeni hamayim, dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan nabi-nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam, usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan ayat pendek juz amma, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Setelah dia lancar baca, Tuh Mbak Mikana, ya, Yesus juga belajar menghafal ayat-ayat pendek, ayat-ayat Torah, ya. Kalau di Islam itu seperti menghafal ayat-ayat pendek seperti yang disebutkan oleh Dr. Bambang Nursena, meskipun Dr. Bambang Nursena kepleset lidah di sini, ya, dibaca kawan kar katanya. Haha. Ndek, belajar ya. Oke, kita lanjut. Taurat, teks-teks pendek tadi masuk dalam jenjang kedua, kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok dengan yang namanya sholat 7 waktu. Wih, keren ya. Masa kecil Yesus ya. Berawal dari belajar, kalau di Islam itu seperti belajar alif, ba, ta, sa, dan lain dan seterusnya. Lalu kemudian diteruskan menghafal ayat-ayat pendek, seperti layaknya anak-anak umat Islam gitu ya. Terus kemudian di usia 10, kira-kira 10 sampai 12 tahun, Yesus sudah belajar sholat. Yesus sudah belajar menghafal doa-doa sholat harian, kata Dr. Bambang Nursena. Dan kalau kita baca di dalam Bible, cara Yesus berdoa itu ya bersujud. Yesus juga bersujud. Entah Mikana ini berdoanya sujud atau jingkrak-jingkrak, saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani itu Yesus sujud. Jadi clear ya Ndok ya. Kalau junior jangan merasa senior ya. Kalau tidak tahu jangan merasa tahu, begitu. Biar nggak diketawain sama opung saya lamsen nai bahu. Nah, itu dia ya Ndok ya, Ndok Mikana. Bukan Ndok ya, tapi tante. Bukan, Mbak ya. Mbak Mikana, Yesus sholat loh ya. Yesus sholat. Kata siapa? Kata Dr. Bambang Nursena. Umat Islam sholat enggak? Umat Islam sholat. Berarti umat Islam mengikuti jejak Yesus enggak? Mengikuti. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang merasa mengikut Yesus, yang mengaku sebagai pengikut Yesus? Mereka sholat enggak? Yesus sholat. Orang yang mengikutinya sholat enggak seperti Mikana ini? Mbak Mikana sholat enggak? Salam akal sehat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.